Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita di channel Darul Funun TV. Kita akan tetap mengkaji syarah Irsyadul Ibadah yang dikalang oleh Syekh Al-Allamah Al-Fadail Al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin, nafa'allahu bihi, amin. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, hari ini kita berada di tanggal 2 di bulan Syawal. Kemarin kita telah melaksanakan hari raya Idul Fitri, maka kita dianjurkan, disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk melanjutkan puasa Ramadan yang baru saja kita selesaikan dengan melaksanakan satu amalan saum, amalan puasa, namanya as-saum tatawwu, puasa sunat, puasa yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, yang paling sulit di dalam beribadah itu adalah bagaimana kita dawamul ibadah, bagaimana kita continue di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah ditempa, kita telah ditarbiyah, telah diedukasi dengan puasa Ramadan. Lebih kurang 1 bulan kita telah ditarbiyah, telah dididik dengan saum Ramadan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang khafu ilallah, takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan ibadah saum Ramadan dan rangkaiannya. Ada qiyamul lail, ada qiraatul Quran, ada infak, sedekah dan sebagainya yang telah kita lakukan di Ramadan yang baru saja kita tinggalkan. Itu tentunya harus kita jaga. Al-Quran menyindir dengan satu ayat dengan istilah seorang perempuan yang telah menyisir rambutnya, yang telah memintal benang dengan susah payah selama 1 bulan kita berpuasa, menahan lapar, haus, dahaga, pandangan mata kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, dan qalbun kita, untuk senantiasa muta'allaq billah, untuk senantiasa dekat dengan Allah, untuk senantiasa merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk itu ayat itu menjelaskan jangan sampai kita seperti perempuan ini yang dalam Al-Quran disilakan ada seorang perempuan yang pekerjaannya memintal benang dari pagi sampai sore, disusun benang menjadi sesuatu yang indah. Akan tetapi setelah sore hari dia cabik-cabik, dia bongkar kembali salinan pintalan benang yang sudah disusun sedemikian rapinya. Ini gambaran bahwasanya kita diingatkan oleh Allah, diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa puasa Ramadan beserta ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan yang baru saja kita tinggalkan untuk kita jaga. Kita tidak ingin
hanya soleh di bulan suci Ramadan, akan tetapi sesungguhnya asar Ramadan, hasil daripada Ramadan yang kita lakukan selama 1 bulan penuh itu sesungguhnya adalah untuk persiapan kita di 11 bulan yang akan datang. Karena sesungguhnya dalam diri kita ini sudah ditakdirkan ada beberapa sifat, ada beberapa tabiat, perilaku yang sesungguhnya memang dapat membawa kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari perintah Rasulullah SAW, yakni asyaitan dan hawa nafsu. Jadi dua ini sesungguhnya syaitan aduwwum mubin. Al-Quran menjelaskan sesungguhnya syaitan itu musuh yang sangat nyata bagimu. Syaitan ya'idukumul faqra. Sesungguhnya syaitan itu menginginkan agar kita menjadi orang-orang yang melupakan Allah, jauh daripada Allah SWT. Nah, yang kedua, dalam diri kita ini ada yang namanya an-nafs, ada yang namanya nafsu. Al-Quran menjelaskan bahwasanya nafsu ini lebih cenderung kepada hal-hal yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita setelah selesai Ramadan ini, kita hari ini di tanggal 2 Syawal, maka kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak segera melupakan saum Ramadan. Kita dianjurkan, disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan saum tatawwu, puasa-puasa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, pertanyaannya, mengapa puasa ini, saum ini sangat ditekankan, sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Ternyata kalau kita kaji lebih mendalam, hawa nafsu kita ini, ya, ittiba'ul hawa, nafsu yang ada dalam diri manusia ini, ya, nafsu amarah, an-nafsu bisu, nafsu kejahatan yang cenderung kepada perbuatan-perbuatan tidak baik, nafsu tersebut sesungguhnya yang bisa mengendalikan nafsu itu hanya satu sesungguhnya. Yang bisa mentarbiyah nafsu kita ini, yang bisa mengendalikan nafsu kita ini, yang paling mujarab obatnya tidak ada lain adalah as-shaum, adalah puasa. Nah, jadi kalau kita susah untuk mengendalikan hawa nafsu dalam diri kita, maka obat yang paling mujarab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mengendalikan nafsu kita ini adalah as-shaum. Kita berusaha untuk melaparkan diri kita. Insya Allah kalau diri kita ini dalam kondisi lapar, maka kecenderungan hubbus syahwat, ittiba'us syahwat, kita mengikuti syahwat-syahwat yang tidak baik, itu akan terkendali. Nah, baik, hari ini kita akan mengkaji tentang puasa tatawwu atau puasa-puasa yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 47, faslun, pembahasan fi shaumit tatawwu'i, pembahasan tentang puasa-puasa sunnah. Apa saja? Yang pertama di sini dijelaskan akhrajal Baihaqi an
Jabir, yang mengeluarkan hadis ini dari Baihaqi dari Jabir, qala berkata ia, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, an Rabbihi azza wa jalla, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, hadis kursi ini berfirman Allah ta'ala, hadis tetapi dalam bentuk perkataan dari Allah, kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? As-siyamu junnah yastajinu bihal abdu minan nar wa huwa li wa ana ajzi bih. Nah, jadi ini hadis kursi. Hadis kursi itu artinya Allah yang langsung menurunkan redaksi kalimatnya. Apa kata Allah? Asyamu junnah. Sesungguhnya puasa sunat itu, ya, puasa Ramadan, puasa sunat, puasa tatawu ini adalah junnah. Apa junnah itu? Junnah itu artinya tameng. Tameng yang sangat kokoh, yang tidak bisa ditembus dengan apapun. Nah, itu junnah namanya. Nah, jadi saum kita ini, puasa wajib, puasa sunat itu junnah, tameng dari kita agar tidak hawa nafsu kita ini melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan junnah juga, tameng juga nanti dari siksanya Allah, api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak kita ragukan lagi Allah yang mengatakan dalam hadis kursinya. Hadis kursi itu di bawah firman Allah, di bawah Al-Quran. Al-Quran, setelah Al-Quran, kalau ada hadis kursi, nah itu langsung Allah yang menurunkan redaksi kalimatnya. Apa kata Allah? Asyamu junnah. Ya. Puasa itu adalah perisai dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yastahinu bihal abdu minan nar, yang menjauhkan kita dari api nerakanya Allah. Wa huwa li, dan puasa itu untukku kata Allah, wa ana ajzi bih, dan aku kata Allah yang akan langsung memberikan balasan kepada orang yang mendawamkan saum atau puasa. Khusus dalam surga itu, hadirin sahabat, ada yang namanya Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu pintu surga khusus yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang berpuasa. La yadkhuluha illa as-shaim. Tidak ada kunci, tidak ada bisa masuk dari pintu Ar-Rayyan ini illa as-shaim, kecuali orang-orang yang senantiasa rajin untuk melaksanakan puasa. Puasa sunat dan puasa wajib. Nah, salah satu puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika selesai puasa Ramadan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini hadisnya, wa akhraja Ahmad, yang mengeluarkan hadis ini Ahmad, wa Muslim, dan Imam Muslim sahih hadis ini. An Abi Ayyub, dari Abi Ayyub, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wat ba'ahu sittan, dan mengikuti sittan min Syawal, dengan mengikuti 6 hari puasa di bulan Syawal, kana kasaumid dahr, maka pahalanya seperti puasa sepanjang masa. Wa Tabrani an Umar, dari Tabrani dari Umar radhiyallahu anhu, radhiyallahu Allah akannya, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan, wa atba'ahu sittan min Syawal, dan mengikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, kharaja min dzunubihi, maka keluar dosa-dosanya, kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan.
mudah-mudahan para sahabat, kita ada satu kewajiban lagi yang sunnah ya untuk kita lakukan, yakni puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Niatnya bagaimana Ustaz? Niatnya dalam hati, saya niat untuk puasa sunat Syawal esok hari karena Allah Ta'ala. Nah, pertanyaan lagi Ustaz, apakah harus berturut-turut? Boleh, tidak berturut-turut boleh. Nah, kapanpun sempat, yang penting masih di bulan Syawal. Nah, terus bagaimana Ustaz? Kalau digabung untuk mengkodok puasa yang tinggal dengan digabung dengan puasa yang Syawal, usahakan bayar yang kodok dulu, baru nanti niat dengan puasa Syawal. Yang boleh itu kalau puasa Syawalnya seperti hari ini ya, hari Senin, kita gabung dengan puasa niat Syawal, nah itu boleh. Jadi pahala puasa Seninnya dapat dan puasa pahala sunat Syawalnya dapat. Mudah-mudahan para penikmat channel Darul Quran TV senantiasa kita dibimbing oleh Allah untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa dekat kepada Allah, mencintai Rasulullah SAW. Demikian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.